Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lanjutkan lagi untuk materi PJOK kelas 4, yaitu cara menangani cedera. Yang pertama, mengenal cedera. Apa sih cedera itu? Cedera adalah kerusakan fungsi tubuh akibat tekanan fisik. Untuk cara menghindari cedera, melakukan pemanasan sebelum aktivitas fisik, menggunakan peralatan yang aman, memahami dengan baik gerakan aktivitas fisik yang akan dilakukan, memahami kondisi lingkungan permainan, melakukan pendinginan setelah melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, jenis dan cara menangani cedera. Jenis cedera itu akan Bapak jabarkan. Yang pertama yaitu luka. Untuk cara menangani luka, hentikan pendarahan, tinggikan anggota badan yang sedang terluka, oleskan luka dengan obat dan tutup dengan kain kasa yang bersih, kemudian tambahkan kapas lalu diperban. Apabila luka lebar dan dalam, segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Yang kedua, keselio. Untuk cara menangani keselio, tidak menggerakkan bagian tubuh yang keselio. Kemudian bisa dikompres menggunakan air dingin. Segera mencari pertolongan kepada tenaga kesehatan atau tenaga medis. Yang ketiga, kelelahan karena panas. Kelelahan sangat mungkin terjadi ketika kamu dan teman-temanmu bermain di daerah yang sangat panas. Untuk cara mengatasi kelelahan karena panas, yaitu harus segera beristirahat, banyak minum air putih, dan kaki dikompres menggunakan air dingin. Yang keempat, pendarahan hidung atau mimisan. Cara menangani pendarahan hidung, yaitu bernapas melalui mulut, duduk kepala menunduk, pencet kedua lubang hidung selama sekitar 10 menit. Kemudian dikompres menggunakan air dingin pada bagian leher dan kepala. Jangan meniup. Untuk pendarahan di hidung, kalian bisa bernapas menggunakan mulut saat terjadinya pendarahan. Yang kelima, shock. Tanda-tanda shock bisa dilihat. Yang pertama, tubuh lemas, pucat, kulit dingin dan basah, mual, denyut jantung lemah dan cepat, merasa haus, dan tidak sadarkan diri. Shock itu ada dua macam, yaitu shock sadar dan shock tidak sadar. Untuk shock sadar, cara menanganinya yaitu usahakan korban mendapat udara segar, kemudian baringkan terlentang, longgarkan pakaian, cari pertolongan petugas kesehatan. Untuk shock tidak sadar, cara menanganinya, baringkan dengan setengah miring, beri bau-bauan seperti minyak angin agar korban cepat sadar. Kemudian cari pertolongan kesehatan. Yang keenam, pingsan. Pingsan itu sendiri adalah hilangnya kesadaran sementara secara tiba-tiba. Cara menanganinya, periksalah pernapasan korban, kemudian longgarkan pakaian korban. Kepala korban jangan diberi bantal. Selanjutnya, posisikan kedua kaki korban lebih tinggi dari posisi kepala. Bisa dilihat di gambar posisinya, kaki lebih tinggi dari kepala. Ketujuh, tidak bernapas. Kejadian seseorang yang tidak bernapas biasanya disebabkan oleh tenggorokan atau saluran pernapasan tersumbat.
Untuk cara menangani tidak bernapas. Yang pertama, memindahkan korban ke tempat yang udaranya bersih. Mengeluarkan segala benda yang menyumbat di tenggorokan. Bisa dilihat di gambar yang berpakaian warna biru. Selanjutnya, melakukan pernapasan buatan, resusitasi jantung paru atau RGP. Dia melakukan tekanan di jantung menggunakan tangan dan hitungan. Yang 8, keracunan. Keracunan itu bisa diakibatkan oleh makanan atau gas beracun. Korban keracunan ada dua, yaitu korban sadar dan korban tidak sadar. Untuk korban sadar, cara menanganinya yaitu minum susu atau kelapa muda untuk mengecerkan racun. Kemudian segera membawa ke rumah sakit terdekat. Untuk korban tidak sadar, cara menanganinya menidurkan setengah miring, tidak memberinya air minum, kemudian segera membawa ke rumah sakit untuk ditangani. Yang ke-9, yaitu kejang karena epilepsi. Biasanya orang yang kejang karena epilepsi mengeluarkan cairan dari mulut. Untuk cara menanganinya, meletakkan di tempat yang aman dan nyaman, membersihkan mulut menggunakan kain, posisi menidurkan korban yaitu setengah miring, jangan sampai terkena cairan dari mulut, dan menjaga korban hingga korban tersadarkan diri. Yang ke-10, yaitu patah tulang. Jangan pernah untuk memijat atau menggerakkan bagian yang patah tulang. Untuk tanda-tanda patah tulang, bengkak disertai nyeri pada bagian cedera. Bagian yang cedera terasa kehilangan tenaga dan fungsinya. Terjadi kelainan bentuk atau perubahan ukuran atau bengkak. Yang terakhir, korban mengalami syok. Untuk tugas, di sini ada 10 soal, silakan kalian kerjakan. Untuk materi, Bapak akhiri. Terima kasih. Salam olahraga, salam sehat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.